Nak, kalau kamu dengar suaraku ini, anggap saja aku sedang duduk di teras rumah, memandangi jalan kecil yang membelah kampung. Jalan yang dulu ramai oleh langkah-langkah kecilmu, tawa nakalmu, dan teriakan teman-temanmu saat bermain petak umpet. Sekarang, jalan itu sepi. Yang lewat hanya sepeda tua Pak RT atau suara motor warga yang hendak ke ladang. Kampung ini tetap sama, tapi hidupku sudah banyak berubah. Kamu pergi ke kota untuk bekerja, untuk membangun masa depan. Dan aku tinggal di sini, menjaga rumah, menjaga kenangan, menjaga rinduku padamu. Bukan salahmu. Aku bangga kamu berani merantau, mengejar cita-cita. Tapi, siapapun orang tuanya, pasti akan merasa hampa ketika rumah yang dulu penuh suara sekarang hanya menyisakan detak jam dinding. Tapi aku tidak mau larut dalam kesedihan. Aku tidak mau jadi orang tua yang setiap hari hanya duduk termenung. Aku belajar bagaimana caranya berteman dengan sepi. Setiap pagi, sebelum ayam jantan selesai berkokok, aku sudah bangun. Aku buka jendela, biar udara segar masuk, biar cahaya pagi menyentuh wajahku. Kata orang, sinar matahari pagi bisa bikin hati lebih hangat. Dan aku percaya itu. Saat cahaya masuk, rasanya seperti Tuhan mengirimkan pelukan, mengingatkan bahwa hari ini masih ada yang bisa kusyukuri. Jadi, nak, kalau nanti kau sudah tua sepertiku, jangan biarkan pagi lewat begitu saja. Sapa matahari, hirup udaranya, rasakan bahwa kau masih diberi kesempatan hidup. Kadang aku menyapu halaman, kadang menanam bunga, kadang hanya berjalan dari depan ke belakang rumah. Bukan soal seberapa banyak gerakannya, tapi tentang menjaga tubuh agar tetap bugar. Soalnya, nak, kalau tubuh sehat, hati juga ikut kuat. Dan kalau hati kuat, rasa sepi tidak akan terlalu menusuk. Kalau cuma duduk saja, nanti pikiran gampang mengembara ke hal-hal sedih. Tapi kalau kita sibuk, kita jadi lupa menghitung jam yang terasa panjang. Aku memelihara ayam, menanam cabai, merawat bunga kertas di depan rumah. Setiap pagi, mereka menunggu disiram, diberi makan. Dan entah kenapa, aku merasa mereka juga menemaniku. Kadang aku ngobrol sama ayam-ayam itu. Lucu, ya? Tapi rasanya hangat. Ada yang menjawabku, meskipun cuma dengan suara kokok atau cuit. Nak, kalau suatu saat kau tinggal sendiri, peliharalah sesuatu yang hidup, bisa tanaman, bisa hewan, karena merawat mereka membuat kita merasa berguna. Dulu aku pikir, cukup menunggu anak-anak pulang untuk merasa bahagia. Ternyata, nak, menunggu tanpa melakukan apa-apa itu menyakitkan. Sekarang, aku sering mampir ke rumah Bu RT, ikut pengajian, atau sekadar duduk di warung sambil ngobrol. Bukan untuk gosip, tapi untuk mendengar cerita orang lain. Karena saat kita mendengarkan, hati kita jadi lebih luas. Kalau cuma memikirkan diri sendiri, kita bisa merasa paling sedih di dunia. Tapi begitu kita lihat orang lain, kita sadar, semua orang punya lukanya sendiri. Aku mulai merajut. Awalnya untuk mengisi waktu. Lama-lama, hasil rajutanku bisa kugunakan sendiri. Bahkan kadang ada tetangga yang mau membeli. Bukan soal uangnya, tapi soal rasa bangga bahwa di usia segini, aku masih bisa berkarya. Nak, kalau nanti kau melihat orang tua seperti aku, doronglah mereka untuk belajar hal baru. Karena merasa berguna, itu obat paling mujarab untuk melawan sepi. Nak, ini yang paling penting.
Aku selalu mengawali dan menutup hariku dengan doa. Bukan hanya minta panjang umur atau rezeki, tapi juga minta hati yang kuat. Karena sekuat apapun fisik, kalau hati rapuh, sepi akan mudah menggerogoti. Dan yang membuat hati kuat adalah rasa syukur. Aku bersyukur masih bisa berjalan, bersyukur rumah ini masih berdiri, bersyukur aku masih bisa mendengar kabar kalian meski lewat telepon. Kadang, ada hari-hari di mana aku benar-benar merasa rindu itu seperti beban, seperti batu yang kutaruh di dadaku sendiri. Aku pernah menunggu di teras dari sore sampai malam, berharap kalian pulang. Aku pernah memasak lauk kesukaanmu, hanya untuk menyadari bahwa kamu tak akan datang minggu itu. Tapi kemudian aku sadar, kalau aku terus berharap tanpa menerima kenyataan, aku hanya akan melukai diriku sendiri. Sekarang aku belajar bahwa mencintai anak juga berarti memberi mereka ruang untuk hidup. Dan mencintai diri sendiri berarti tidak mengikat kebahagiaan hanya pada kehadiran orang lain. Nak, kalau suatu hari nanti kau merasa bersalah karena jarang pulang, hapus rasa itu. Aku tidak pernah marah. Aku hanya rindu. Dan rinduku ini tidak akan pernah hilang, bahkan jika kita bertemu setiap hari. Karena rindu itu tanda cinta. Jadi, jangan merasa terbebani. Aku di sini baik-baik saja. Aku punya tetangga, punya kebun kecil, punya ayam-ayam yang setia berkokok tiap pagi. Dan yang terpenting, aku punya doa yang setiap hari melayang untukmu. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk di teras. Angin malam membawa aroma tanah basah. Di langit, bulan separuh menggantung, seperti senyum yang belum tuntas. Aku tahu kamu sibuk. Aku tahu kamu sedang berjuang. Aku tidak ingin menjadi beban. Tapi, di lubuk hatiku, ada rindu yang tidak pernah padam. Kadang aku menahan diri untuk tidak menelpon. Takut suaraku yang bergetar membuatmu sedih. Jadi, aku memilih mendoakanmu dalam diam, di setiap sujud malamku. Aku memohon pada Tuhan, semoga kamu selalu sehat, rezekimu luas, dan hatimu tetap hangat pada orang tua yang mulai renta ini. Kalau suatu hari nanti, langkahku sudah terlalu berat, ingatlah bahwa aku selalu menunggu, bukan untuk harta, bukan untuk bantuan, tapi untuk pelukan. Satu pelukan saja bisa menghapus bertahun-tahun sepi ini. Sebelum waktuku pulang untuk selamanya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa setiap detak jantungku adalah doa untukmu.